Mengapa saya perlu sekali untuk membicarakan tentang multi-level marketing company atau perusahaan yang berbasis multi-level marketing atau MLM? Ya karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ini, di negara kita ini, kita tidak bisa, kita tidak sah, kita tidak legal melakukan member get member atau membangun bisnis jaringan yang melibatkan keanggotaan seseorang mengajak anggota yang lain, kecuali kalau perusahaan yang kita menaungi kita itu memiliki izin sebagai perusahaan multi level marketing. Untuk itu begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mempraktekkan multi level marketing ini dengan alasan apa saja, namun tidak memiliki perizinannya. Untuk itu, di dalam konten ini khusus saya ingin membahas tentang MLM yang baik itu bagaimana. Perusahaan multi level marketing yang baik itu seperti apa. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, pagi ini khusus saya ingin membahas tentang seperti apa sih perusahaan multi level marketing yang baik, yang kita nyaman untuk bekerja, membangun jaringan bersamanya. Minimal ada 4 poin teman-teman. 4 poin itu beberapa poin diantaranya juga terbagi dalam beberapa poin. Saya akan langsung saja. Yang pertama, sebuah multi level marketing dikatakan bagus apabila manajemennya profesional. Pertanyaannya adalah profesionalitas sebuah manajemen dari sebuah perusahaan itu dilihat dari mana? Ada 2 paling tidak teman-teman. Yang pertama, perusahaan tersebut atau manajemen tersebut mumpuni di dalam mengurus perusahaannya. Apa sih yang penting di dalam mengurus perusahaan? 2 hal. Yang pertama, legalitas. Yang kedua, keuangan. Mengelola keuangan. Manajemen keuangan. Secara legalitas teman-teman, PT SIP ya, logonya jempol ya, logonya jempol kayak gini. Gini ya. Karena apa? SIP itu kan SIP. Sukses Integritas Perkasa. Perusahaan ini terbukti telah mampu memenuhi semua unsur legalitas yang diperlukan. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perusahaan ini profesional. Yang kedua, dari segi keuangan. Perusahaan ini sudah berdiri tahun 2016 dan sampai hari ini masih bertahan. Kalau sudah 6 tahun lebih, 2016 sampai 20 itu 4 tahun, sampai 2022 itu 6 tahun, sampai 2023 berarti 6 tahun lebih, 7 tahun. Ya, saya nggak tahu mulainya bulan apa sehingga sekarang baru April. Ya, berarti yang jelas sudah 6 tahun lewat. Ya, satu perusahaan yang sudah berdiri dan mengelola perusahaannya dengan baik, dari sisi keuangannya tidak pernah ada masalah, member semuanya dibayar, semuanya tidak ada masalah, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut bersih, perusahaan tersebut profesional. Robert T. Kiyosaki mengatakan, dari seluruh perusahaan yang ada di dunia ini, mereka yang bertahan hingga 5 tahun cuma ada 5-10% jumlah perusahaan yang diteliti oleh Robert T. Kiyosaki. Hanya 5-10%. Dan PT SIP masuk di dalam 5-10% itu. Kenyataannya dia sudah berdiri 6 tahun lebih sebelumnya.
Kalau sudah melewati masa-masa kritis 5 tahun, berarti perusahaan ini benar-benar perusahaan yang kuat. Mengapa bisa begitu? Ya, karena tentu saja manajemen keuangannya tidak acak-acakan. Oke, itu poin yang pertama, yaitu perusahaannya profesional. Yang kedua, teman-teman, bisa dikatakan MLM itu baik apabila mempunyai produk yang bagus. Ya. Produk itu bisa apa saja. Produk itu ya gini, teman-teman. Mengapa harus ada produk? Ya karena kita di negara ini sekali lagi bisa merekrut orang untuk mengikuti bisnis multi level marketing hanya kalau perusahaan tersebut menjual produk. Di SAP ada begitu banyak produk. Dari produk kesehatan, ada produk PPOB, dan sekarang yang sedang dikembangkan adalah produk berupa software trading yang menggunakan algoritma yang sangat cerdas, yang menekankan pada money management dan technical analysis. Teman-teman, untuk sampai tahap ini, perusahaan ini udah lama nih. Perusahaan lama. Tapi bisa bertahan, itu salah satunya karena dia terus berinovasi. Inovasi demi inovasi. Dari dulu yang awalnya apa, kemudian tambah lagi inovasi apa, kemudian saat ini inovasi yang terbaru adalah sebuah software trading yang memiliki teknologi yang sophisticated. Sehingga apa? Saya bisa katakan bahwa perusahaan ini memang perusahaan lama, tapi rasanya baru. Dan dia selalu memiliki rasa baru. Karena apa? Karena dia terus berinovasi. Dan perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi dengan perubahan seperti ini, dengan terus berinovasi, mereka lah yang bertahan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dan itu sudah dibuktikan, kita semuanya sering mendengar itu, bahwa perusahaan-perusahaan yang gagal berinovasi, yang gagal mengikuti perubahan zaman, akan kolaps. Ingat BlackBerry, ya, dulu gede. Ingat Nokia, dulu paling rajanya HP, ya, digeser oleh yang beradaptasi dengan teknologi. Oke, teman-teman, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah perusahaan tersebut memiliki marketing plan yang bagus. Nah, marketing plan yang bagus itu bagaimana? Ya, marketing plan yang bagus artinya ya simple, mudah dimengerti, sangat bagus dalam menghasilkan, gede hasilnya. Nah, itu kan bagi member kan itu. Hal-hal itu, poin-poin itu yang diperhatikan, yang diperlukan. Teman-teman, kalau kita lihat marketing plan yang disusun oleh PT SIP ini sangat bagus. Mengapa? Yang pertama, dia sangat simpel, mudah sekali dimengerti. Semua orang begitu membaca marketing plan itu, langsung paham. Dan teman-teman, ini sesuatu yang biasa di dalam dunia atau multi level marketing, di dalam dunia network, ya. Kalau sebuah perusahaan itu mengeluarkan 60% biaya promosinya dialokasikan kepada jaringan. Ya karena mereka tidak perlu promosi lagi. Mereka tidak perlu menggunakan billboard, mereka tidak perlu menggunakan televisi, mereka tidak perlu menggunakan hal-hal yang lain. Mereka cukup menggunakan apa? GT Power. Apa itu GT Power? Kekuatan gedok tular, GT gedok tular, ya. G sama T, ya. Menggunakan apa? Gedok tular dari mulut ke mulut, dari orang ke orang yang menjadi anggotanya. Seperti saya tidak dibayar untuk ini. Saya membuat konten-konten begini, tidak ada yang membayar saya. Ini adalah GT Power. Karena apa? Karena saya mengalaminya. Nah, ada begitu banyak member yang melakukan itu karena apa? Ya, karena dia orang-orang ini care kepada lingkungan, kepada teman-teman, kepada masyarakat. Supaya bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh dirinya, yang sudah dinikmati oleh dirinya. Di dalam
marketing plan PT SIP itu ada 4. Nah, 4 kok begitu ya, begini 4. Ada 4 bonus teman-teman. Dan ini mudah sekali dipahami. Yang pertama adalah bonus sponsor ya. Di mana-mana ada bonus sponsor. Di SIP dialokasikan 20% bonus sponsor harus keluar. Artinya kalau harus keluar, padahal ada paket itu mulai basic, advance, hingga pro. Bagaimana kalau seharusnya basic mendapatkan sekian 20% dari yang pro, padahal dia tidak bisa mendapatkan semuanya. Yaitu kemudian ada namanya pass up itu. Ada naik ini yang sisa diterima oleh basic ini naik ke upline-nya. Kalau upline-nya basic sama aja. Nah, kalau upline-nya kemudian ada yang advance, dapat lebih banyak. Kalau upline-nya ada yang pro, dia dapat lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Pass up ke atas. Dan itu memastikan bahwa bonus sponsor diterima seluruhnya 10% oleh member dari berbagai level tingkatannya. Yang kedua, PT SIP juga memberikan bonus pairing. Nah, bonus pairing ini juga biasa disebut sebagai bonus development atau bonus pengembangan. Ya, kalau di sebelah kanan, karena kalau sistem binari itu ya kaki kanan dan kaki kiri. Kalau kaki kanan sudah ada omset, kaki kiri belum, tiba-tiba pas kaki kiri ada, dia melakukan keseimbangan, disebut pairing atau development. Terus seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, 2 yang terakhir adalah bonus reward dan bonus whirlpool. Bonus reward ya biasalah kita tahu kalau mencapai ranking tertentu akan mendapatkan reward tertentu. Kemudian bonus yang terakhir whirlpool itu orang juga menyebut kadang-kadang group point ya. Itu kalau mencapai peringkat juga. Kemudian teman-teman, yang terakhir, kekuatan sebuah MLM yang bagus adalah ada pada support system. Nah, PT SIP ini memiliki support system yang oke. Namanya Smart Academy. Teman-teman semuanya bisa akses Smart Academy. Dan ada jadwal-jadwal event ya. Ada juga strategi untuk sukses di dalam bisnis di SIP tentu saja ya. Kemudian ada juga metode yang harus diikuti ketika seseorang ingin sukses di dalam menjalankan bisnis ini. Teman-teman, beberapa poin ini menjadi begitu penting ketika kita menjalankan bisnis networking. Dan teman-teman yang penasaran bagaimana sebenarnya perusahaan ini, teman-teman boleh kontak orang yang memperkenalkan perusahaan ini kepada teman-teman. Ya, kalau mendengar dari YouTube saya, boleh kontak saya. Demikian, saya kira cukup yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat.